Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus my Savior. Sahabatku, saya berdoa untuk kita semua yang menonton channel YouTube ini kiranya mendapatkan pengetahuan dan pencerahan agar kita semua bisa menilai segala sesuatu dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak yang marah, banyak yang komen, banyak yang mereka belum mengerti. Ya, sebenarnya coba tanya saya. Ya, bisa WhatsApp ke nomor saya 0856 5000 777. Jika Anda merasa apa yang saya sampaikan tidak benar begitu, silakan sampaikan argumentasi dan alasannya. Ya. Jadi banyak sekali hari ini orang beragama itu jadi fanatik bodoh. Ya. Mereka fanatik. Mereka seperti orang buta yang menuntun orang buta. Itu kata Tuhan. Jadi Kristen sendiri pun menjadi sebuah tradisi akhirnya. Tapi tidak ngerti. Nah, sama seperti dengan agama lain. Juga seperti itu. Ya, mereka sedikit disenggol. Baco katanya. Bogolo. Mau marah. Tidak perlu. Kita menghargai perbedaan. Kita menghargai ya setiap iman. Tapi jika Anda bertanya kepada saya mempunyai hak jawab. Ya, untuk ya mempertahankan iman saya. Saya tidak ada maksud apa-apa, tetapi saya menjelaskan mengapa loh saya bisa beriman seperti ini, ya. Oke, sahabatku yang dikasih dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki ya permasalahan, pokok doa apapun boleh sampaikan kepada saya. Saya sekarang coba buat video lewat YouTube karena laptop saya rusak, error, ya. Oke, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni. Katanya dulunya dia Kristen lah, apa Katolik lah, apalah segala macam lah, banyak lah, pendeta lah, pastor lah. Tapi akhirnya dia meninggalkan ini. Saya sudah banyak lihat videonya, belum ada yang saya lihat itu ada yang bermutu yang bisa saya ini jawab begitu loh. Misalnya dia bilang tentang kekristenan gini-gini, alasannya apa itu, belum ada yang sebenarnya berbobot, ya. Contoh lah dia sekarang ini bilang Kristen itu pro setan, Katolik itu pro setan, apa segala macam, masuk neraka ya, kafir. Ya gimana? Jelaskan dong kenapa bisa masuk neraka. Siapa yang bilang, di kitab mana, di ayat mana gitu. Lalu misalnya di kitabmu ada menjelaskan masuk surga itu bagaimana, caranya bagaimana, ayatnya mana. Nabimu ada menjamin misalnya masuk surga itu begini-begini. Tidak ada. Itu loh. Saya baca kalau ada temukan yang benar, ya saya masuk itu. Jadi ikut agamamu. Jadi Yahya Waloni itu terlalu, saya bilang seperti orang kesurupan, ya. Orang yang sudah tidak mampu berpikir dengan sehat, dia mulai mencaci maki. Oh, ini Kristen pro setan, masuk neraka. Ya hanya bisa teriak-teriak gitu. Lalu jelaskannya gimana? Coba dong yakinkan saya supaya saya merasa, oh ini bener loh apa yang diimanin Yahya Waloni. Ya saya bisa ikut agamamu. Ini kan konyol kalau begitu, ya. Justru saya jelaskan ini iman saya. Mengapa saya jadi Kristen? Saya jadi Kristen karena saya mempelajari Alkitab bahwa Alkitab itulah firman Allah satu-satunya. Di dalam Alkitab itu ya berisi mengenai ya Allah yang Maha Kasih. Maka di Alkitab saya temukan pengajaran nilai kasihnya itu paling tinggi itu di Alkitab. Tidak ada di buku lain. Kasihilah sama manusia, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ada nggak di kitab lain? Perbuatlah segala sesuatu yang orang itu kehendaki agar engkau perbuat baginya. Kasih. Allah Maha Kasih. Kasihlah musuhmu. Nah, lihat segala macam. Itu kan jelas. Di kitab lain ada nggak? Nggak ada. Nah, Allah Maha Benar. Dari kitab Kejadian sama kitab Wahyu, saya tidak temukan ada kesalahan. Anda kalau ada cek ada kesalahan kontradiksi, Anda tanya sama saya. Paling tidak Anda cuma salah paham untuk menafsirkan ayatnya. Jadi tidak ditemukan ada kesalahan. Seperti misalnya nubuat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus akan dijual 30 keping uang perak. Kemudian akan disalibkan, dihukum seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, dia tidak melawan. Yesaya pasal 53. 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Dan semua itu terjadi dengan benar. Nah, Allah Maha Suci. Diajarkan dalam Alkitab. Tidak boleh berzina. Ya, seorang laki-laki tidak boleh mengingiti milik orang lain, istrinya ke perempuan apakah segala macam. Seorang laki-laki hanya boleh punya istri satu. Makanya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa.
Gimana ada Adam, Hawa, Aminah, Siti, segala, enggak ada. Itu. Kalau manusia melakukannya itu orang-orang perjanjian lama, ya dia berdosa. Kita harus bedakan apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang diajarkan oleh Allah. Karena memang Alkitab sudah mengatakan semua manusia berdosa. Nah, kalau di kitab lain, ini mau kawin sampai 10, 12 ya katanya yang penting mampu biayain nggak apa-apa. Ini udah konyol gitu loh. Nah, sahabatku yang terkasih, bahkan Tuhan Yesus yang saya percaya menjanjikan, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah sekarang di kitabmu, nabimu, pemimpin agamamu, ada nggak menjanjikan kalau percaya kepada aku akan beroleh hidup yang kekal, akan masuk surga? Di mana coba ayatnya? Paling dijanjikan bilang masuk surga akan ketemu 72 bidadari, nanti diralat lagi 490 bidadari, kemudian nanti setiap kamar ada ini segala macam. Ini omong kosong apa? Di dunia kita berbuat mesum aja tidak boleh, apalagi di surga disuruh berbuat mesum seperti itu. Kok memancing manusia masuk surga itu dengan seks? Bukan otaknya ini udah kotor, udah salah ini. Presiden saja punya istri lebih dari misal berapa banyak, kita udah pikir udah bener ini, dia nggak setia sama istrinya. Jadi bagaimana? Itu loh. Nah, itu konyol ya. Tuhan Yesus menjanjikan, akulah jalan kebenaran hidup. Barang siapa percaya kepada aku beroleh hidup yang kekal. Pasti. Kisah Rasul pasal 14, pasal 4 ayat 12. Dikatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Jadi bagaimana ya? Saya tuh bingung gitu. Kalau hanya kita teriak, oh ini pro setan, ini pro masuk neraka, binasa, kafir. Justru yang bodoh itu kamu ya Waloni, ya. Justru kau takmu itu ya tidak mikir. Ya. Bagaimana? Gitu. Bisa masuk surga itu dengan misalnya percaya ikut kamu. Kalau di surga penuhi dengan orang-orang arogan seperti Yaya Waloni, bukannya tambah bahagia, tambah damai, justru tambah ribut di sana. Bukannya ada kedamaian, kebahagiaan, justru bisa kacau itu jadi tempat neraka. Dan menurut iman saya, moral Yaya Waloni itu ya 100%, 1000% masuk neraka. Itu. Mengapa? Karena pertama, tidak ada menunjukkan perbuatannya kebaikan apapun. Apa sih kebaikan yang kedua? Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang ada di dalam kita, Pak. Tuhan Yesus kok yang mengatakannya kok. Barang siapa tidak percaya kepada aku ikan binasa. Barang siapa percaya kepada aku beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Oh ya pasti nanti dihukum ya walau nih. Masuk neraka itu. Orang di dunia aja tidak memberikan kedamaian, kebahagiaan, apa lagi mau masuk surga model seperti itu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, siapapun yang dengar omongan dia, ya kita tidak usah benci dia, kita benci apa yang dia katakan. Kita mengasihi dia, kita berdoa untuk dia supaya ya Tuhan ya sabar terhadap dia. Kalau sampai sudah Tuhan tidak lewat batas kesabaran dan murka Allah datang, oh habis itu hidupnya itu. Nanti pasti dia bakal susah, mengerang dia nanti di neraka selamanya. Matinya pun susah nanti itu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pusing, jangan terlalu ya dipikirkan apa yang orang katakan. Itu mereka hanya bisa mencaci maki tapi tidak mampu menjelaskan. Tetap kasihilah sesamamu manusia. Kita berdoa untuk mereka. Kita mengasihi mereka apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yesus, my Savior. Bersama saya Johnson.